Udah aku langsung WA suami aku. Hidungku memang bener-bener gak bisa nyium apa-apa. Hai semua, balik lagi di channel aku, Sarah Dewi. Thank you banget buat kalian yang selalu setia support channel aku dan tontonin video-video aku. Seperti biasa buat kalian yang baru banget temuin channel aku ini, kalian juga bisa support channel aku ini. Please banget sambil nonton, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Thank you. Guys, video aku kali ini nanti bakalan banyak kalian dengerin aku ngomong. Jadi kalian jangan bosen. Soalnya ini tuh cerita aku sendiri, pengalaman aku sendiri. Dan memang nggak ada tutorialnya sama sekali karena aku nggak sempet bikin tutorialnya waktu aku tuh kehilangan indera penciuman. Dan aku nggak perlu jelasin guys situasinya, kalian tahu sendiri ini tuh udah jadi permasalahan dunia mengenai koronces ini guys. Dan yang paling bikin panik itu salah satunya tuh kehilangan indera penciuman. Nah ini tuh aku mau sharing awal mulanya kayak gimana dan rasanya gimana. Terus caranya aku ngembaliin indera penciumanku itu gimana. Jadi aku mau mulai langsung aja cerita aku. Nah ini tuh kejadiannya aku inget banget, itu tuh kisaran awal-awal tahun. Jadi sekitar bulan Januari, beberapa bulan yang lalu guys. Itu tuh aku tuh ngerasa nggak enak badan. Nggak enak badannya tuh kayak ngerasain masuk angin gitu. Kalau batuk sih enggak, cuman memang tenggorokan itu agak kayak radang gitu. Jadi kayak buat nelen itu agak sakit. Tapi sih aku anggap biasa karena aku tuh memang sensitif banget sama yang namanya tenggorokan. Apalagi aku tuh punya asam lambung guys. Biasanya kalau punya asam lambung itu tuh memang sensitif banget tenggorokannya. Jadi pas aku ngerasa badanku nggak enak, itu tuh paling aku cuman minumin tolak angin gitu aja. Dan karena memang aku kira itu aku lagi masuk angin biasa. Lalu sekitaran 2 hari kemudian itu badanku tuh tambah kayak ngedrop gitu karena pakai demam, jadi pakai panas. Jadi udah mulai demam dan mulai agak pilek. Cuman pileknya itu nggak parah, jadi kayak flu ringan gitu aja tapi pakai demam. Dan aku tuh masih belum kepikiran apa-apa, mungkin cuman aku tuh kecapean aja. Jadi ya cuman aku diemin aja pakai obat-obatan yang ada di rumah, kayak obat-obat flu gitu. Tapi waktu demam itu guys, dalam 1 malam itu demam aku lumayan tinggi dan badan aku tuh mulai kayak ngedrop, kayak lemes gitu. Ya kayak seperti biasa kalau kalian itu lagi demam gitu. Dan paginya itu suamiku tuh mulai panik karena pagi-pagi banget itu tuh aku tuh udah, muka aku tuh merah. Terus kayak orang apa ya, kayak orang lemes gitu aja. Itu udah mulai panik sih suami aku, udah mau bawa ke dokter untuk ngecek. Tapi akunya yang masih belum mau untuk dicek. Aku cuman bilang aku buat istirahat aja, terus aku buat makan yang panas-panas, pokoknya yang anget-anget gitu. Biasanya nanti bisa lebih mendingan, apalagi kalau kita itu kayak berkeringat gitu. Jadi waktu itu aku masih pakai istirahat aja di rumah. Nah beneran guys, itu tuh seharian itu aku pakai buat istirahat di rumah. Jadi nggak beraktivitas, aku bahkan nggak ngurusin konten sama sekali. Demam aku tuh mulai turun. Dan badan aku pun juga aku ngerasa enteng, nggak yang selemes malam sebelumnya itu. Oh ya, aku hampir kelupaan guys. Waktu aku tuh mulai ngerasa demam itu aku tuh sering banget pakai minyak kayu putih yang ini. Jadi kalau aku tuh masuk angin, aku tuh jarang banget minum-minum obat gitu, sebenarnya jarang banget. Kalau aku tuh bener-bener nggak kuat baru aku tuh minum obat. Selebihnya tuh aku cuman pakai gosokan seperti ini. Jadi minyak kayu putih ini yang paling sering aku pakai. Kalau nggak itu aku hirup-hirup gini aja. Kalau misalkan aku pilek, terus kayak aku pusing gitu tuh aku cuman hirup ini aja. Aku lanjutin cerita aku tadi guys. Jadi setelah demam aku turun dan badan aku udah lumayan nggak lemes, itu tuh aku hirup minyak kayu putih ini guys. Tapi aku udah mulai agak aneh. Karena biasanya minyak kayu putih ini kan biasanya ada kecium bau daun minyak kayu putih ini sendiri. Yang khas banget itu, kalian pasti tahu. Lalu ada mentolnya juga, jadi ada semriwingnya gitu. Tapi waktu aku cium minyak kayu putih ini, kok aku tuh nggak nyium bau daun kayu putihnya guys. Jadi cuman aroma mentolnya aja, semriwingnya aja, kayak kalian tuh nyium alkohol gitu kalau di parfum. Nah yang aku cium itu cuman aroma semriwingnya itu aja. Dan waktu itu aku belum berpikir aneh-aneh juga, karena posisinya hidung aku sebelah kiri ini tuh kayak tersumbat, tapi sebenarnya bolong. Beda kalau misalkan hidung kalian itu tersumbat, itu tuh biasanya kalian hirup gini itu kayak mampet. Tapi kalau yang aku rasain, dia itu hidung aku sebelah kiri, yang lubang sebelah kiri, ini tuh kayak tersumbat. Cuman gini tuh keluar
keluar anginnya dan bisa aku hirup. Jadi otomatis sebenarnya itu bolong, cuman aku ngerasa tersumbat. Ngerti nggak sih? Pokoknya itu kerasanya tuh kayak hidung kita itu mampet, tapi sebenarnya itu bolong. Itu yang sebelah kiri, jadi yang lubang sebelah kiri. Nah, waktu itu aku masih positive thinking, mungkin karena hidung aku kondisinya seperti itu. Lanjut, itu tuh aku masih nggak menyadari sama sekali kalau aku tuh bakalan kehilangan indera penciuman aku. Pagi harinya, waktu aku itu siapin sarapan buat suami aku kan bikin makanan yang simpel-simpel kalau pagi hari. Dan waktu itu tuh aku makan sama suami aku. Dan waktu aku tuh makan, aku tuh nggak nyium aroma masakan aku. Paling itu yang kecium itu cuman 10%, 10-20%. Sampai aku tuh hirupnya kenceng. Kayak gitu-gitu tuh aromanya tuh tipis banget. Dan spontan guys, waktu itu aku langsung taruh makanan aku. Dan aku tuh lari ke kamar, aku tuh ambil parfum. Parfum yang paling aromanya yang paling kuat, itu tuh cuman kecium alkoholnya yang kenceng. Aroma parfumnya tuh tipis banget, 10-20% sama. Dan body lotion pun juga. Jadi body lotion aku pilih yang aromanya itu paling kuat pun aku cium sampai nempel seperti ini. Itu tuh nggak yang kecium banget, paling nggak 10-20% aja tadi. Dan masih positive thinking, cuman ya udah mulai sedikit panik karena kok begini banget. Bertahun-tahun aku flu tuh nggak pernah yang merasakan seperti ini, apalagi aku tuh orang yang jarang pilek. Kalau batuk sering, tapi kalau pilek itu aku jarang. Lalu hari berikutnya, ini tuh yang bikin aku berpikir fix aku kehilangan indera penciuman aku. Pagi hari, waktu aku BAB, itu tuh aku juga nggak ngerasa bau sama sekali. Udah, aku langsung WA suami aku. Hidungku memang bener-bener nggak bisa nyium apa-apa. Dan yang dirasain hidungku itu apa? Yang dirasain hidungku ini yang membedakan dengan flu biasa yang pernah aku alami ya guys ya, yang pernah aku alami. Hidung aku tuh rasanya kayak kemasukan air. Jadi kalau misalkan kalian itu berenang, terus kalian pernah dong ngerasain hidung kalian itu kemasukan air yang panas sampai atas sini. Atau enggak kalau kalian lagi minum terus kesedap, itu tuh biasanya hidung kalian tuh panas sampai sini. Itu yang aku alami beberapa hari. Dan panasnya memang menyakitkan. Jadi tuh kayak perih, panas gitu, tapi nggak hilang-hilang. Itu yang aku ngerasain beda banget. Hidung kesumbat aku tuh rasanya tuh berbeda dengan flu-flu yang biasanya tuh aku alamin. Dan itu langsung aku request suami aku harus dibeliin vitamin yang pokoknya komplit. Terus aku minta juga Bear Brand itu, susu beruang itu. Terus aku juga nyetok madu lagi. Terus kayak tolak angin seperti itu tuh aku juga minum. Untuk multivitaminnya tuh aku pakai dari Renovit ini. Ini tuh komplit banget vitaminnya. Dan ini tuh bebas gula guys. Nanti kalau kalian pengen coba ini juga, ini tuh bagus banget. Dan sampai saat ini aku udah sembuh pun aku masih minum dari Renovit ini. Nanti aku tulis linknya di description box kalau kalian mau beli di Shopee. Atau kalau kalian mau beli di drugstore juga ada, atau di apotek biasanya juga ada. Cuman biasanya kalau di online kan harganya lebih murah. Jadi nanti aku tulis linknya di description box aku. Nggak cuma Renovit guys, untuk vitaminnya itu aku masih tambahin lagi vitamin C. Kalian boleh pakai vitamin C apa aja. Cuman kalau kalian punya asam lambung, kalian juga biasanya pakai vitamin C apa, itu kalian harus perhatikan. Karena biasanya untuk asam lambung pun itu tuh agak rewel mengenai vitamin C ini guys. Kalian bisa pakai vitamin C yang kalian cocok aja. Karena vitamin C itu penting banget. Nah, aku lanjutin guys. Waktu aku menyadari ini tuh aku bener-bener kehilangan indera penciuman aku. Dan aku nggak keluar rumah sama sekali. Di dalam rumah pun aku pakai masker. Dan tetap maskernya itu guys, itu tuh aku kasih minyak kayu putih ini. Mau aku tidur, mau apa, dan aku pisah tidurnya sama suami aku. Jadi beda kamar. Aku tidur sendiri, jadi kayak isolasi mandiri gitu. Terus kayak makan, minum itu semuanya perabotnya itu aku sendiriin. Jadi aku tandain piring aku, gelas aku itu semuanya aku tandain. Kebetulan kan aku tinggal sendiri sama suami aku, jadi cuman berdua aja isinya. Dan suami aku juga mulai minum vitamin guys. Lalu guys, itu tuh aku udah memang bener-bener badan aku tuh nggak ngerasa sakit sama sekali. Kayak orang biasa gitu aja. Cuman memang agak kerasa ngos-ngosan. Jadi tuh kalau kita tuh gampang gerak, itu tuh kayak ngerasa, apa ya, aku nggak tahu apa ini tuh yang namanya sesek tuh seperti itu. Tapi kayak kalau bahasa Jawanya atau bahasa Solonya tuh kayak menggeh-menggeh, ya itu ngos-ngosan itu. Jadi kayak gampang ngos-ngosan.
Makanya waktu itu aku udah mulai berkurang bikin konten YouTube karena aku ngerasa badan aku tuh gampang ngos-ngosan. Dan setiap paginya guys, itu tuh aku berjemur. Aku tuh pernah bikin story berjemur waktu itu di Instagram aku. Nanti aku tunjukin di sini. Nah, ini tuh kondisi aku waktu aku itu kehilangan indera penciuman. Jadi tuh setiap pagi itu tuh aku berjemur. Aku tuh biasanya tuh anti panas guys. Jadi tuh kalau gerah itu atau aku nggak tahan. Kalau panas-panasan itu aku nggak tahan. Karena keringat aku tuh kan lumayan banyak banget. Tapi waktu aku kehilangan indera penciuman itu tuh malah aku tuh ngerasa berjemur itu tuh kegiatan yang paling aku suka. Karena itu badannya tuh kerasa enak banget. Bener-bener anget dan keringat itu keluar semua. Lalu yang jadi PR-nya waktu itu tuh cuman aku belum bisa mencium. Tapi kalau untuk lidah aku, itu tuh puji Tuhannya itu nggak hilang perasanya. Dan nafsu makan aku itu nggak hilang. Jadi tuh aku nggak lemes. Karena ada beberapa kasus udah kehilangan indera penciuman, masih kehilangan indera perasa. Otomatis makan juga jadi nggak nafsu. Nah untuk terapinya guys, aku tuh sekitaran nggak nyampe seminggu, indera penciumanku itu udah balik lagi. Biasanya itu ada yang sampai 2 minggu atau bahkan ada yang sampai 1 bulan, itu belum balik lagi. Tapi aku tuh nggak nyampe 1 minggu, indera penciuman aku tuh udah balik. Terapi yang aku lakuin guys, jadi aku tuh tetap pakai minyak kayu putih ini tuh ternyata memang ngebantu banget. Aku pakai selalu di masker aku. Ini bukan endorse ya guys ya, ini pure sharing aku. Aku tuh sampai stok ini dan nggak pernah kehabisan. Ini aku pakai di masker aku. Dan juga ini tuh aku tetesin di air yang panas. Jadi kayak kalian bikin baskom panas gitu. Lalu kalian tetesin. Lalu kalian hirup baskomnya itu. Jadi kan nanti keluar uapnya. Itu kalian hirup. Lalu kalian lepasin pakai mulut. Lalu kalian hirup lagi sampai uapnya itu menghilang atau udah mulai dingin. Itu kalian lakukan setiap hari. Itu sesering mungkin kalian lakukan, itu nggak apa-apa. Karena itu tuh ngebantu banget. Dan juga jangan lupa untuk terapi aroma-aroma yang berbeda. Itu juga ngaruh banget. Jadi tuh hidung kita itu kayak mulai dari nol lagi kita kenalin penciuman atau aroma-aroma gitu guys. Dan kalian itu cium barang-barang atau aroma atau wangi-wangian itu yang berbeda-beda. Misalnya kalian bisa pakai buah jeruk. Nah ini tuh buah jeruk. Itu tuh biasanya itu aku pakai terapi untuk penciuman. Jadi aku buka seperti ini. Lalu aku ciumin. Dilepas lagi. Lalu dicium lagi. Lalu dilepas lagi. Ini tuh buah jeruk, menurut aku ini juga yang paling efektif banget daripada buah-buah yang lainnya. Karena buah jeruk ini tuh punya aroma yang khas dan agak kuat, jadi kayak agak nyegrak gitu wanginya. Jadi kalian bisa pakai buah jeruk ini buat terapi guys. Selain itu kalian juga bisa terapi pakai parfum atau minyak wangi. Terus kalian ganti lagi pakai sabun mandi mungkin atau pakai body lotion. Pokoknya dengan aroma atau wangi-wangian itu yang beda-beda. Itu setiap saat kalau kalian ada waktu, itu tuh kalian lakuin aja terus-terusan. Dan yang paling penting yang minyak kayu putih ini tadi guys, ini tuh paling cepet banget ngembaliin indera penciuman kalian. Itu terapi-terapinya guys, tapi kalian tetap harus minum vitamin-vitamin, terus kalian juga harus berjemur juga. Dan yang paling penting menurut aku, jangan sampai itu kalian itu kehilangan nafsu makan. Sebisa mungkin itu kalian paksain makan, walaupun itu sedikit-sedikit, tapi kalian bikin sering atau kalian bikin jeda nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kalian itu malah jadi nggak mau makan sama sekali. Apalagi kalau kalian itu udah sampai kehilangan indera perasa, itu memang nggak enak banget pastinya, nggak bisa merasakan apa-apa. Tapi tetap harus kalian paksain. Karena apa guys? Karena tubuh kalian itu harus kuat, tubuh kalian itu harus menang gitu. Jadi kalau tubuh kalian itu lemes, drop, itu tuh kalian nggak sembuh-sembuh. Dan kalau bisa itu makannya tuh yang kuah, yang panas-panas gitu guys. Pokoknya yang anget-anget. Jangan makan yang dingin-dingin, kayak es gitu tuh jangan dulu. Apalagi kalau kalian itu pakai batuk, itu jangan sekali-sekali minum es dulu. Jadi hindari makanan yang dingin-dingin dulu. Makan aja yang panas-panas, yang seger-seger, yang kuah-kuah gitu. Jangan sampai kalian kehilangan nafsu makan kalian. Nah itu dia guys, ini tuh murni sharing atau pengalaman dari aku. Bukan cuman sekedar bahan konten. Memang ini tuh tujuannya itu aku sharing aja ke kalian. Dan pesan aku secara pribadi guys, kalau kalian menghadapi situasi saat ini, kalian itu jangan panik, yang pasti itu. Jangan panik dulu. Karena yang aku rasain guys, waktu aku tuh bener-bener ini hilang penciumanku. Itu tuh aku malah
kayak aku buat apa ya, kayak aku buat santai aja. Oh jadi tuh gini ya kehilangan indera penciuman. Oh aku tuh malah kadang tuh malah aku bawa lucu. Bener loh, nggak bisa nyium ketek sama sekali. Jadi tuh aku buat happy aja biar aku tuh nggak ngedrop. Karena kalau ngedrop itu tuh malah jadi gak sembuh-sembuh gitu. Jadi misalkan kalian itu ngalami saat ini kehilangan indera penciuman, udah kalian bawa santai aja, nggak usah parno nanti jadi begini, jadi begini, jadi begini. Yang penting kayak yang aku bilang tadi guys, selain kalian itu usaha untuk terapi ngembaliin indera penciuman kalian, kalian jangan ngedrop dan tetap harus makan yang teratur. Lalu buat kalian yang nggak ngalamin seperti ini, kalian juga nggak perlu panik berlebihan di luar sana. Yang penting kalian itu tetap lakuin protokol kesehatan. Karena apa guys, kalau kalian itu terlalu paranoid juga, jadi takut yang berlebihan, itu tuh imun kalian tuh juga malah drop. Tapi kalian juga jangan asal cuek aja, karena ini tuh benar-benar ada. Dan aku tuh bener-bener ngalamin yang namanya kehilangan indera penciuman itu nggak enak sama sekali. Apalagi aku harus bikin konten, aku harus review produk yang harus cium-cium aroma. Kalau sampai kehilangan indera penciuman itu menyiksa banget. Tetap kalian harus berhati-hati di luar sana walaupun beraktivitas. Patuhi protokol kesehatan. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like-nya dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk terus support channel aku dengan klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Satu lagi, kalau kalian mau request konten atau sharing-sharing, kalian bisa DM lewat Instagram aku yang ada di atas ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus beraktivitas, berkarya, dan bermanfaat buat orang lain. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Thank you!